dulu boleh dong. Tentunya kembali bersama kami di Pojok Inspirasi bersama saya Sinta Rocha dan juga narasumber saya yang paling spesial hari ini, Ibu Dr. Anda Hajah Fatma Saifullah Yusuf, founder Fatma Foundation. Bu Fatma, tadi sudah kita bahas ya Bu di segmen pertama sudah banyak gitu, tapi saya juga ingin lebih tahu nih, sahabat inspirasi juga ingin lebih tahu. Tadi kan sudah ada beberapa kota begitu Bu yang dikunjungi. Ya, kedepannya rencana pasti juga kota-kota yang lain ngiri nih Bu kalau nggak dikunjungi sama Fatma Foundation. Mau kemana lagi rencana? Ini ada permintaan lagi. Kalau tadi saya bilang bahwa di Jombang sudah ya, tapi ternyata masyarakat di sana masih ingin kita datengin lagi. Ternyata banyak yang masih belum ikut kemarin tuh. Waktu itu kalau tidak salah 113 yang kita pap smear secara gratis. Di Jombang ya, saja itu pendidik Bu ya? Pendidik juga ada ustadzah, ada guru, macam-macam lah gitu. Nah ini nanti kita akan turun lagi ke Jombang lagi, insya Allah ke Pasuruan dan ke Probolinggo insya Allah yang sudah terdaftar. Itu yang di luar kota ya, tetapi yang di Surabaya ya sering, tapi daerahnya nanti kita akan tentukan lagi. Oke, kalau dari total Ibu sejak setahun berdiri begitu ya, bisa dibilang ya cukup baru. Tapi kalau boleh tahu Bu, pasti antusiasmenya sudah sangat luar biasa dari warga masyarakat ini. Total dari beberapa kota, khususnya Surabaya sudah berapa Bu yang mengikuti tes? Surabaya pastinya terbanyak, tetapi kalau untuk jumlah keseluruhannya sudah 1 tahun ini sudah 1084 perempuan yang kita berikan secara gratis, ya, kemudian subsidi sedikit, kemudian untuk vaksinasi HPV kita berikan subsidi sebanyak 112 orang. Nah dari sekian ini pasti ada hasil dari pap smear tersebut. Hasilnya yang 436 orang ini ada semacam keradangan. Keradangan ini belum tentu kanker ya, tetapi keputihan, kemudian gatal-gatal dan lain sebagainya. Sedangkan untuk palpasi ada benjolan di payudara, kita temukan ada 14 orang yang ada benjolan, baik kanan atau kiri. Sejauh ini begitu ya? Sejauh ini. Tapi sebelumnya kita beri apresiasi untuk Fatma Foundation, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. 1 tahun begitu ya Bu ya, sudah masih ada 1 tahun ya, sudah ada 1000 lebih yang diberikan bantuan begitu Bu, agar aware terhadap kanker serviks dan juga payudara untuk para wanita yang nanti akan menciptakan generasi berkualitas di Indonesia. Tentu begitu saja. Ya Bu. Nah sekarang kita mau fokus membahas mengenai kanker serviks dan payudara itu sendiri Bu. Seperti apa Bu Fatma, bisa dijelaskan monggo? Ya, saya bukan dokter ya, tetapi setidaknya bahwa kanker serviks ini adalah kanker yang mematikan, yang kalau di Indonesia insya Allah data yang saya baca adalah kanker yang pembunuh perempuan nomor 1 di Indonesia ya untuk saat ini. Nah kalau untuk kanker payudara itu masih tertinggi juga. Jadi sebenarnya ini unda-undi ya. Untuk angka pastinya saya kurang paham kalau sejauh ini. Nah, kalau kanker serviks sudah ada pencegahannya. Jadi ya berharap bahwa dengan pencegahan ini baik ada deteksi dini berupa pap smear, kemudian ada vaksinasi HPV, ini bisa menekan angka kematian perempuan karena kanker serviks di Indonesia. Ini harapannya kan. Nah, kalau untuk kanker payudara biasanya kalau sudah diangkat payudaranya, kemudian dia menjaga pola makan, hidup sehat, insya Allah masih panjang lah usianya. Sedangkan untuk kanker serviks ini sebenarnya masih banyak yang malu ya untuk berobat, dan juga jarak antara penyakit ini muncul itu bisa 3 sampai 17 tahun, memang lama sekali. Maka ada vaksinasi mulai umur 9 tahun. Di mana di luar negeri banyak sekali perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual bebas ya mungkin ya gitu di umur-umur kecil gitu. Maka vaksin ini diciptakan untuk usia muda sampai dengan usia di atas 45 tahun. Oke, jadi memang lebih dini, semakin awal kita sadar untuk periksa semakin baik ya Bu. Betul sekali. Tidak perlu malu begitu ya. Tidak perlu malu. Apalagi kalau di Fatma Foundation sangat difasilitasi. Apalagi kalau sudah jelas, misalnya keputihannya berlebihan, kemudian ada rasa sakit di panggul, kemudian pendarahan yang berlebihan, itu kan kenapa harus ditunda? Segera ke rumah sakit atau berobat, kemudian dari stadium yang masih rendah,
misalnya stadium 1 itu insya Allah masih bisa diobati gitu. Iya, Tapi kalau lebih sudah mudah ya, Bu. stadium 4, Sudah. rata-rata stadium 4 sih datangnya ya. Jadi itu sudah agak sulit memang. Betul, gitu. karena memang kanker ini mungkin terlihatnya sehat-sehat saja, baik-baik saja, ketahuannya kalau sudah parah. Nah, sebenarnya jangan sampai seperti itu. Jangan begitu ya, seperti Bu, ya? itu. Jangan Nah, sampai Foundation seperti ini hanya itu. memfasilitasi supaya masyarakat ini aware terhadap kesehatannya. Oke. Maka ketika saya turun untuk melakukan penyuluhan, kita mengajak dokter-dokter ahlinya. Jadi ada dokter obgyn, Iya. kemudian dokter onkologi, kemudian satu lagi dokter kulit. Nah, biasanya bertiga gitu ya, tergantung situasi, tergantung waktu yang ada. Kadang-kadang hanya dokter obgyn aja gitu, supaya lebih mantap menjelaskannya. Kalau Fatma Foundation kan memfasilitasi, mencari peserta untuk bisa mendengarkan apa sih bahayanya penyakit kanker payudara dan kanker serviks. Kenapa ada dokter kulit? Karena memang untuk laki-laki ini bisa mencegah penyakit kutil kelamin. Maka kita berikan juga tentang ilmu-ilmu kedokteran di bidang kulit dan kelamin. Oke, Bu, kalau sejauh ini mungkin Bu, mungkin ada yang menarik yang paling usia muda begitu Bu, yang sudah pernah Fatma Foundation berikan bantuan periksa atau yang masih di atas 20 tahun sih? 20 tahun masih, ya, Bu, masih ya? di atas 20 tahun. Memang dia sudah menikah. Oke. Ya. Kalau untuk suntik banyak yang umur 9 kemudian 11 tahun itu ibunya kan, pastinya ibunya yang mengarahkan gitu. Tapi kalau untuk pap smear yang termuda masih ada sekitar 23 kalau nggak salah kemarin tuh. Yang tertua 81 tahun. Oh, iya, waktu itu di Jombang. Oke, jadi beliau walaupun sudah di usia senja tapi tetap aware terhadap kesehatan lah ya, itu Bu? dia, saya juga itu yang penting. sudah Iya. sepuh sekali. Tapi ya alhamdulillah sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sudah sepuh begitu tapi hasilnya baik, Masih bagus. baik. Wah, luar biasa. Itu juga pola hidup yang sehat juga begitu ya, Bu ya. Nah, ini yang hasil dari pap smear yang selalu kita ikuti begitu ya. Biasanya yang ada keradangan adalah ibu-ibu yang masih seks aktif. Oke. Ya, tapi nggak apa-apa, biasanya itu kan bukan kanker juga, tapi ada keradangan dan kita berikan resep untuk ditebus ya vitamin lah seperti itu. Dan bisa pencegahan sejak dini. Jadi sekali lagi jangan takut, jangan khawatir, justru takutlah kalau nanti ketahuannya telat begitu ya, Bu ya. Iya, Lebih baik kita cegah sejak dini dan juga deteksi sejak dini. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh Ibu ya. Tapi kalau bisa lagi Bu, yang paling terlihat pencegahannya selain kita periksa salah satunya di Fatma Foundation, apalagi mungkin Bu? Ya, memang kita fokus ke situ ya. Memang kita fokus ke pelayanan pap smear dan palpasi, itu udah jadi satu lah ya. Kemudian ya vaksin itu sementara. Ya, Bu, ya? Kalau penyuluhan ya pastilah. Pasti ya Bu, sudah kemana saja Bu? Penyuluhannya ini tidak hanya kepada masyarakat umum, misalnya di pengajian, kemudian di Dharma Wanita, tetapi juga kepada generasi muda. Ya, itu kayak yang penting juga ya Bu ya. Apalagi kita nih kayak generasi milenial zaman sekarang suka makan junk food, makan boba gitu ya. Maunya order pakai ojek online yang cepet-cepet aja, nggak tahu higienis apa enggak gitu ya Bu. Ya, itu kan jadi, juga salah satu penyebab kanker ya, gitu penyebab ya, Bu? kanker itu macam-macam, yang pasti adalah virus HPV. Tetapi yang paling penting adalah hubungan seksual. Ya, kalau bisa jangan sampai berhubungan seksual di luar, berganti-ganti pasangan, kemudian ya anulah apa namanya ya satu orang saja begitu ya. Setia begitu ya, Bu? Setia begitu. Yang kedua adalah merokok, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah makanan-makanan junk food dan lain-lain itu tadi. Selebihnya adalah faktor kebersihan. Jadi kalau misalnya ke toilet umum, ke terminal, ke stasiun, itu kalau bisa jangan langsung duduk aja gitu. Kalau bisa dibersihkan lagi, kalau ada tisu basah atau tisu kering itu dibersihkan lagi. Pokoknya jangan langsung duduk. Kalau bisa kita semprot-semprotin semuanya baru kita gunakan. Kadang-kadang malah ada yang serius banget gitu bawa air sendiri gitu kan. Tapi kalau kita lupa atau apa ya kalau bisa disemprot-semprotin aja. Kan juga ada antiseptik yang sekarang sudah gampang ya Bu, dibawa kemana-mana juga bisa. Mungkin juga bisa demi kesehatan kita sendiri. Apa namanya tertular dari sana gitu kan, kita nggak tahu ya itu faktor kebersihan juga mempengaruhi juga sih. Karena yang namanya toilet umum yang menggunakan banyak orang, kita tidak tahu apakah mereka semua sehat atau tidak. Baik, terakhir Bu Fatma, sebenarnya semakin menarik perbincangan kita, tapi karena durasi gitu ya Bu ya. Saya ingin mendengar begitu harapan Bu Fatma ke depan untuk para wanita khususnya atau juga pria juga bisa tentang kesehatan dan juga untuk Fatma Foundation sendiri Bu. Silakan.
Ya, saya berharap dengan langkah kecil Fatma Foundation ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, khususnya kaum perempuan. Sayangilah perempuan, selamatkanlah perempuan yang Anda sayangi. Dan saya berharap juga bisa menekan angka kematian seorang wanita, khususnya di Jawa Timur. Khususnya lagi kalau misalnya alhamdulillah nanti kalau bisa merambah ke seluruh Indonesia. Amin. Gitu ya. Jadi jangan malu, jangan takut. Fatma Foundation siap untuk bergerak bersama-sama karena kami membutuhkan volunteer. Kita datang bersama dokter, kita datang dengan tim medis, tetapi kita siap bekerja sama untuk mendatangi komunitas-komunitas yang membutuhkan. Jadi ya, yuk kita bersama-sama untuk menyelamatkan kaum kita. Terakhir Ibu, terakhir lagi ya tadi kan, Fatma Foundation ada tagline khususnya mungkin Bu? Karena cinta kita bisa. Jadi kalau bisa misalnya setelah acara gitu saya selalu mengajak para peserta untuk tagline-nya ya untuk bersama-sama yuk bareng-bareng. Kalau saya bilang teman-teman band boleh juga ya. Boleh, Ayo, boleh. Jadi ini menyemangati, ini sekaligus menyemangati Fatma Foundation. Kita harus ikhlas, kita harus turun itu dengan hati. Betul. Dan karena cinta insya Allah pasti bisa gitu. Amin, maksudnya ya. Jadi kalau saya bilang Fatma Foundation karena cinta kita bisa. Oke, Bisa ya? sekali lagi ya. Oke, monggo Bu dipimpin. Fatma Foundation karena cinta kita bisa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua, untuk Bu Fatma dan juga untuk Fatma Foundation. Sangat menginspirasi, sangat luar biasa sahabat inspirasi. Inilah salah satu sosok yang tentunya bisa menginspirasi untuk kita dan juga tentunya sekali lagi jangan takut, periksakan sejak ini dan boleh nanti bisa Fatma Foundation langsung aja di nomor sosmednya teleponnya, ada ya Bu. nomor teleponnya ada. Boleh, silahkan. Kalau membutuhkan Fatma Foundation nomor teleponnya 0821 30304141. Baik, nanti juga akan kita cantumkan di bawah ya, akan diedit oleh teman-teman. Dan juga sosial medianya mungkin Ibu. Fatma Foundation. Fatma Foundation. Titik atau dot Foundation. Websitenya gampang juga kok. Fatma Foundation. Ya, gampang. Oke, saya yakin kalian tinggal googling aja muncul langsung itu sudah ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Fatma atas Sama-sama, waktunya, Mbak. atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga terus saksikan Pojok Inspirasi tentunya di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe hanya di Pojok Inspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody.